Mira mengambil buku, membuka lembaran di dalamnya, menunjuk pada si petugas. Ketika si petugas melihat itu, ia menatap Mira melotot sebelum memanggil kawannya. Wajah mereka begitu panik sebelum mengatakan, "Mbak boleh pergi sekarang," kata si petugas tiba-tiba. "Monggo." Hujan masih turun. Mira melangkah menembus jalanan. Masih terasa aneh karena di setiap Mira melangkah, semua orang yang berpapasan dengannya seakan-akan melihat dirinya begitu dingin. Begitu membuat Mira tenggelam dalam kengerian yang ia ciptakan sendiri. "Mas, bisa anterin ke sini?" tanya Mira kepada seseorang yang duduk berteduh. Mira menunjuk tulisan dalam bukunya, namun seperti yang lain, ia tiba-tiba pergi meninggalkan Mira seorang diri. "Asu," ucap Mira lirih. Sudah lebih dari 10 kali ia diperlakukan seperti ini. Tanpa dapat satupun orang yang mau membantunya, Mira terpaksa tidur di stasiun. Saat itu ia bertemu lagi dengan si petugas. "Mbak yang tadi ya?" Mira berdiri menatapnya. "Saya tidak dapat tumpangan, Pak." Si petugas kemudian duduk. Ia menatap Mira. "Ya sudah, saya antar saja ya." Hujan sudah berhenti, namun mendung belum juga pergi. Si petugas stasiun memberi Mira helm sebelum mengeluarkan motor butut tahun lawas. Mira menaikinya perlahan, motor berjalan. Sebelum akhirnya menembus jalanan, di sana ia bercerita tentang desa itu. "Terakhir saya ke sana itu sudah lama, Mbak." Ia melihat Mira dari kaca spion. "Kalau Mbak bingung kenapa banyak orang menolak, sebenarnya karena sesuatu." "Sesuatu?" "Iya, katanya di sana." Si petugas menelan ludah tanpa ragu. "Ada brangus." "Brangus itu apa, Pak?" Si petugas diam. "Saya ndak bisa ngasih tahu lebih jauh. Katanya brangusnya muncul juga baru beberapa tahun ini. Saya belum pernah lihat. Saya juga penasaran sebenarnya." "Muncul? Maksudnya, Pak?" "Iya muncul, Mbak. Motor mulai memasuki area jalanan tanah. Di kiri kanan jalan banyak sekali bambu. Belum pernah Mira merasakan perasaan setakut ini. Namun setiap motor melaju, ketakutan itu terus menumpuk. Pelan-pelan sekali, seperti sesuatu berbisik-bisik di telinganya, Mira mulai melihatnya. Kerumunan orang berjalan bersama-sama. Si petugas menghentikan motornya. "Mohon maaf, Mbak. Saya pikir saya berani loh tadi. Ternyata ciut juga nyali saya." Ia menunjuk kerumunan orang itu. "Mereka warga desa di sana. Mbak ikuti saja mereka. Ngapunten ya, harus balik." Meski aneh, Mira melangkah turun. Setelah berterima kasih, Mira mendekati kerumunan. Orang-orang itu memandang Mira dari kejauhan. Meski ragu, Mira berjalan mendekati. Di depan gapura desa, Mira bisa melihat pohon besar. Salah satu dari mereka mendekati Mira, bertanya kedatangannya ke sini. Mira menurunkan tasnya, bersiap mengambil buku itu. Namun ia ingat, bila ia menunjukkan buku itu, Mira takut mereka akan bereaksi sesuatu yang tidak diinginkan. Lantas Mira mengatakannya bahwa ia adalah jurnalis yang datang untuk meliput desa ini. Pandangan orang-orang itu tampak tidak senang. Tak ada satupun yang tersenyum. Namun Mira melihat sesuatu. Di salah satu rumah, Mira menatap banyak sekali anak-anak kecil perempuan. Mereka berlarian di depan sebuah rumah. Tak beberapa lama, anak-anak perempuan itu menatap Mira sebelum tersenyum kepadanya. Mira merinding melihatnya karena setelahnya seseorang mendekatinya, berbicara dengan si lelaki yang mendatangi Mira. "Pak, dia sudah meninggal." Meski orang itu masih tidak senang dengan kehadiran Mira, namun akhirnya mereka membiarkan Mira begitu saja. Anak-anak perempuan itu lenyap sesaat kemudian.
Mira baru mengetahui setelah ia mencuri dengar bahwa kedatangan orang-orang ini adalah menjenguk salah satu dari mereka yang tengah sakit. Dan sekarang orang itu sudah meninggal. Mereka berkerumun di rumah duka. Mira masih mengawasi dari jauh, bertanya-tanya kenapa tak seorang pun bersahabat dengan kedatangannya. Mira semakin tidak mengerti bagaimana ia mencari semua ini bila tak ada satupun yang mau membuka mulut. Mira berdiri masih menatap rumah duka. Ia melihat orang-orang itu yang menggendong mayit, sebelumnya meletakkannya di ruang tengah. Orang-orang mengelilinginya. Mira masih menatap si mayit dengan kain kapan putih. Ia berbaring di atas tikar. Sesuatu tiba-tiba berbisik di telinga Mira. Berbisik lirih sebelum terdengar jelas sesuatu seperti bangun. Tiba-tiba entah bagaimana semua ini terjadi. Mira dan semua orang yang ada di sana menyaksikan secara langsung mayit yang sudah dikapani tiba-tiba terbangun. Ia duduk menatap Mira dari dalam rumah. Brangos. Batin Mira jantungnya seperti berhenti saat melihatnya. Orang yang ada di dalam rumah seketika menutup pintu, sedangkan orang-orang yang ada di luar rumah berkerumun mencari tahu apa yang terjadi. Dari semua pemandangan itu, Mira yang paling penasaran, fenomena apa lagi yang ia lihat ini? Ada apa ini, Pak? Tanya Mira. Mayat yang hidup lagi karena mencium makanan Rinjani. Apa? Si bapak geleng kepala malas menjelaskan. Mereka masih berkerumun mencari tahu. Mira semakin merinding. Sudah lama loh gak kejadian begini, kok bisa muncul lagi? Kata seorang lelaki pada temannya. Mira hanya mendengarkan. Sesekali ia ingin melihat, namun rumah duka tertutup rapat. Tak beberapa lama seorang anak kecil laki-laki berjalan mendekat. Ia mengenakan pakaian serba putih. Sebelum ia masuk, anak lelaki itu berhenti menoleh melihat Mira. Mira tertegun menatap anak laki itu karena saat ia mendekati semua orang menunduk kepadanya. Anak itu melangkah masuk ke dalam rumah duka. Mira mendekati orang di sampingnya bertanya perihal siapa anak itu. Anda tidak tahu beliau siapa? Mira menggelengkan kepala. Beliau adalah Kuncen, Mbak. Kuncen? Ucap Mira. Kuncen di desa ini. Pintu terbuka, seseorang melangkah mendekati Mira sebelum memintanya untuk ikut masuk. Awalnya Mira ragu, namun ia akhirnya mengikuti. Yang pertama Mira lihat saat melangkah masuk ke dalam rumah. Dalam rumah itu adalah mayit, di depannya berdiri dengan kapas masih dihidup, matanya menatap Mira. Anak lelaki itu tengah duduk, matanya mengawasi Mira. Sudah lama sejak makanan Rinjani terakhir mampir ke desa ini. Mira menatap anak itu. Ia tahu ia sedang berbicara dengannya. Maaf sebelumnya, kenalkan nama saya Ara. Saya Mira, ucap Mira sembari masih mengawasi mayit yang terus berdiri di sampingnya. Tak sedikit pun Mira takut, justru ia begitu tertarik. Bagaimana bisa seperti ini? Tanya Mira. Ara menunduk sebelum mengatakan kepadanya, itu karena kamu menginjak kaki di tanah ini, tanah milik Rinjani. Mira terdiam, banyak pertanyaan di dalam kepalanya, namun tampaknya anak lelaki itu sedang tidak ingin bicara banyak. Yang terjadi selanjutnya, si mayit diikat. Sebelum dimasukkan paksa ke dalam keranda, ikut aku Mir, akan kutunjukkan apa yang kamu cari. Mira dan rombongan itu berjalan masuk ke dalam kebun. Banyak sekali pohon-pohon besar tinggi di kanan kiri. Setelah menempuh jalan cukup jauh, mereka berhenti di salah satu rumah tua. Mira mengenal rumah itu adalah rumah yang ada di salah satu foto. Orang-orang mengeluarkan mayit, mengikatnya dengan tali tambang. Mira bingung melihat pemandangan itu karena yang terjadi selanjutnya, tali si mayit ditarik digantung di atas pohon. Di sana Mira tercekat menyaksikannya. Tepat di atas sana Mira melihat
ada 7 mayit yang digantung di dahan-dahan pohon. Mira tak bisa berkomentar. Ia sok menyaksikan pemandangan gila itu. Belum berhenti sampai di sana, Mira harus melonjak kaget saat satu persatu mayit-mayit yang digantung itu bergerak mengeliat satu sama lain. Mereka hidup, batin Mira. Wes ngerti bahayanya ilmumu, monggo. Mira melangkah masuk di dalam sebuah ruangan besar. Dari luar rumah ini memang begitu megah, terlalu megah untuk dimiliki seseorang di desa ini. Namun yang bisa Mira nilai dari rumah ini adalah bahwa rumah ini sudah ditinggalkan. Ada hal yang membuat Mira sadar dirinya tidak pernah disambut di sini. Tak seorang pun terlihat senang, terutama saat tahu siapa dirinya. Namun hanya anak lelaki ini yang tampak begitu tenang. Sesekali ia tersenyum dengan wajah polosnya. Namun Mira tahu ada seseorang di balik geraganya. Sudah lama saya nunggu kamu, yang paling muda, yang paling menjanjikan. Ruangan itu pengap, tak seorang pun diizinkan masuk. Orang-orang desa menunggu di luar rumah. Anak lelaki bernama Ara itu terus bicara. Ragil, pulang Mira. Tapi saya anak pertama. Ora, kata Ara. Saya sudah pernah bertemu dengan makanannya Rinjani dan kamu adalah yang terakhir. Mira tak mengerti, anak itu masih memandanginya. Mira menurunkan tas punggungnya, mengeluarkan buku tua. Ia membuka lembar per lembar sampai di gambar wanita dengan rambut panjang itu. Mira menunjukkan gambar itu pada anak lelaki itu dan wajahnya seketika berubah. Ia memalingkan wajah. "Duh," katanya seraya berpaling. "Jangan sekali-kali menunjukkan kepada aku Rinjani," ucap Ara. "Apa itu Rinjani?" Ara meminta Mira memasukkan kembali bukunya sembari ia menata duduknya sebelum ia mulai mengatakannya. "Rinjani adalah ingon milik Codro. Aku kenal karo bapakmu, Ndu. Saya mengenal siapa ayahmu," ucap Ara. "Dia orang baik sekaligus abdi kuncen yang bisa dipercaya. Dia jaga tempat itu karena memang tidak boleh sembarang orang mendekatinya. Kuncen Padusan Pitu. Suatu hari ada dayoh datang ke tempat itu." Ara diam, ia mencoba mengingat kembali kejadian itu. "Dayoh itu adalah Poro Bengkolo. Mereka datang menyampaikan pesan bahwa tuan mereka akan datang ke sini untuk mengambil sesuatu yang menjadi miliknya. Kamu tahu apa itu?" Mira menggelengkan kepalanya. "Rinjani." Mira tidak mengerti maksud dari Ara, namun Ara seperti bisa membaca pikiran Mira. Rinjani dulu manusia, terlalu kuat, tapi justru karena kuatnya dia, Codro ingin menjadikannya ingon miliknya. Simbol warna dalam budaya Jawa hanya ada 2, hitam dan putih. Ara menjelaskan, untuk menguasai putih seseorang harus benar-benar hitam terlebih dahulu. Rinjani benar-benar hitam, sudah ratusan orang melihat kengerian yang ia ciptakan. Setiap Rinjani datang ke desa-desa, anak-anak pasti menangis, selusin orang akan mati. Rinjani seperti penyakit, namun suatu hari entah apa yang terjadi dengannya, mungkin karena terlalu kuat atau apa, dia mengurung diri di sana. 4 akhirnya bapakmu mau jadi sebagai kuncennya. Rinjani ingin menjadi putih, ia sudah melalui jalan sehitam itu. Namun sayangnya Codro tak membiarkannya. Ia ingin Rinjani tetap hitam. Malam itu adalah malam yang paling gelap. Ternak banyak yang mati, gagal panen di mana-mana, tapi Codro ingin Rinjani. Setiap hari Codro kirim anak-anak ke tempatnya. Rinjani suka anak-anak, terutama anak perempuan. Ia suka membelai rambut mereka, namun rasa suka itu perlahan menggerogoti isi kepalanya. Rinjani mulai berubah, ia mencabut sehelai demi sehelai rambut anak itu sampai mati. Setiap hari selalu ada anak perempuan yang masuk ke tempatnya dan tidak pernah keluar lagi.
Kuncen yang semula menjaganya karena ingin Rinjani berubah mulai ragu. Mereka tidak mau lagi menuruti perintah Condro memberi Rinjani anak lagi. Saat itulah untuk pertama kalinya Rinjani menampakkan dirinya. Ia keluar dari tempatnya bertapa. Kulitnya tirus pucat, tangan dan kakinya kurus kering, namun rambutnya begitu panjang. Ia menatap semua kuncennya, lalu bersumpah anak pertama dari mereka akan menjadi makanannya. Maksudmu makhluk itu ingin saya? Tanya Mira. Ia tidak begitu percaya dengan ucapan Ara, anak kecil yang dirasuki oleh sesuatu yang seperti ingin menggiringnya. Bukan itu yang saya ingin sampaikan. Ara menatap Mira. Kau tahu bapakmu benar-benar orang yang hebat. Paling hebat karena dari 7 kuncen yang memiliki anak, hanya bapakmu yang berhasil menangkal kutukan Rinjani untuk mendapatkanmu, setidaknya membiarkanmu hidup sampai sejauh ini. Karena itu aku manggil kamu Ragil, paling muda di antara mereka. Tapi Ara menatap Mira aneh. Setahun yang lalu muncul 2 orang perempuan yang datang ke desa ini. Dia juga bisa menjadikan Majid hidup lagi sama sepertimu. Namun aku tidak tahu siapa dia. Pengetahuanku terbatas. Dia hanya bertanya di mana Rinjani sekarang. Tapi salah satu dari mereka bukan sembarangan orang, aku tahu, kata Ara. Mira tiba-tiba membuka kembali lembaran-lembaran di bukunya. Ia menatap Ara sebelum menulis sesuatu di atasnya. Ia menunjukkan pada Ara saat itu juga. Sanggar Turih dan Bonorogo. Benar, kata Ara. Salah satu dari mereka diikuti oleh makhluk itu. Bagaimana kamu bisa tahu? Entahlah, kata Mira. Aku hanya menulis sesuatu yang kau ceritakan. Untuk apa mereka mencari Rinjani? Aku tidak tahu. Sepertinya akan terjadi sesuatu yang sangat buruk. Lantas aku kesini dengan satu pertanyaan. Ara mengamati Mira. Ia tahu apa yang akan dikatakan oleh Mira. Jangan, Du. Bapakmu sudah susah payah ngelepasin kamu dari Rinjani. Jangan kau tukar nyawamu dengan darah dagingnya Condro. Peringatkan kau. Aku juga harus mencari Rinjani, ucap Mira. Bangsat, teriak Ara. Kau tahu berapa lama aku nunggu kamu di sini untuk menyampaikan permintaan bapakmu? Kalian benar-benar sama-sama bodoh dan nekat. Rinjani tak akan pernah bisa diajak bicara. Setidaknya itu yang terjadi dengan kepala keluarga Condro. Terakhir dia mati di tangan Rinjani. Condro mati? Tanya Mira. Benar, sekarang keturunannya yang sekarang bersembunyi. Dia menunggumu mematahkan sumpah bapakmu sendiri. Aku tetap harus ke tempat Rinjani. Ada yang harus dibenarkan, ucap Mira. Mira menatap Ara. Ia diam lama sampai akhirnya anak lelaki itu menyerah. Bila memang kau memaksa dan aku harus melanggar sumpahku juga akan aku lakukan. 2 orang lelaki desa melangkah masuk ke ruangan. Satu dari mereka menarik rambut Mira, membuatnya menatap ke langit-langit. Sementara yang lain memegang tangan Mira, menahannya. Ara berdiri di atas meja menatap wajah Mira sebelum memasukkan tangan kecilnya ke dalam mulutnya. Ini akan sakit sekali, tahan. Mira tercekat, tubuhnya mengejang saat anak lelaki itu menarik sesuatu di dalamnya. Ini adalah sumpah bapakmu, Mir. Sumpah yang tidak pernah ia buat dengan yang lain. Namun untukmu dia harus mengorbankan nyawanya. Mira menatap rambut dipintal, ditarik terus-menerus dari mulut Mira. Panjang, sangat panjang sekali. Mira terus meronta, isi perutnya seperti ditarik. Sementara Ara terus berujar, ingat sekarang, ingat Mir. Sekelebat bayangan neneknya muncul. Mira mengingatnya, mengingat saat neneknya merawatnya. Piring berisi makanan yang Mira makan selama itu rupanya sepiring rambut panjang yang masuk ke dalam tubuhnya.
Mata Mira berair, rasa sakit itu menyeruak masuk ke dalam tubuhnya. Sementara dari tenggorokannya, rambut yang dipital terus keluar panjang-panjang sekali. Setelah Ara berhasil mengeluarkan rambut panjang itu, Mira memutahkan isi perutnya. Sejak kapan mbahku melakukan itu? Ara menatap Mira. Di tangannya rambut itu tersulur panjang. Ini adalah rambut Rinjani. Untuk mendapatkannya bapakmu sampai harus mati. Seseorang melangkah masuk. Ia berteriak, "Mayit tewes mati, mayit tewes mati," katanya salah satu dari lelaki itu di ruangan menatap Ara. "Iyo wes mati toh, wes jadi mayit." "Ya iyalah, sudah mati namanya juga mayit." Saat itu Mira menyadari ia sudah kembali, namun dari jauh bisikan itu datang, bisikan yang selalu membuat Mira dulu senantiasa ditegur oleh neneknya. Suara yang memanggil-manggil namanya. "Sepertinya dia memanggilku." Mira menatap Ara sebelum menoleh, matanya menerawang jauh ke pemandangan di luar jendela. "Rinjani memanggilku." Bersambung.